Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kita ngopi-ngopi lagi ya. Cerita-cerita kehidupan. Jadi ini ada suatu komentar yang bagus ini dari sahabat kita, dari Bang Arom Mutarom ya. Bang, saya semakin mengkaji ma'rifat, hidup saya banyak ujiannya. Dan saya akhir-akhir ini sulit mengendalikan amarah, sering tertindas bang rasanya. Alhamdulillah, ini pengalaman real ini ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang mulai mengaji, ngaji rasa, ngaji ma'rifat, ngaji hakikat. Nah, di situ mulailah hidup itu penuh ujian ya. Sebenarnya itu adalah titik kebangkitan spiritual. Memang kalau kita lihat dari mulai 2020 itu adalah zaman pencerahan. Sudah mulai banyak orang-orang yang tercerahkan. Berbeda dengan zaman dulu. Ilmu makrifat itu rasanya rahasia ya. Kaji diri itu rahasia. Sekarang ya udah kayak kacang goreng ya, terbuka, naik semua ke permukaan. Mudah kita mengakses, mau belajar, mau mengaji dari mana aja, banyak yang membuka tentang kemakrifatan. Nah, ketika kita mulai ngaji, nah disitulah ujian datang. Itu adalah titik atau proses bangkitnya spiritual kita. Jadi untuk membangkitkan spiritual itu bisa secara ibaratnya secara belajar atau istilahnya ya dikarbit ya kan. Bisa juga secara alami. Nah, yang secara alami ini kadang kita nggak siap. Banyak manusia nggak siap. Kalau itu datangnya secara alami. Kebangkitan itu datang secara alami. Kalau yang secara dipaksa itu karena kita belajar. Jadi antara dua nih, kamu memang mencari ilmu itu atau memang kamu nggak cari awalnya, tapi dengan adanya tempahan-tempahan dalam hidup kamu mulai mengerti makna hidup sesungguhnya ya. Yang lebih bagus adalah ketika datangnya secara alami. Biasanya kita nggak belajar, tapi ya diajarkan oleh kehidupan. Contohnya atau cirinya itu apa bang? Ya Allah membanting hidupmu. Apapun bentuk agamanya ya. Kalau kita di Islam ya Allah. Kalau teman-teman di agama yang lain ya masing-masing lah nama Tuhannya. Tuhannya ya menguji kita. Ya. Jadi bukan hanya orang Islam aja yang mengalami wilayah kebangkitan spiritual ini. Ciri-cirinya adalah ya kita diberikan ujian bertubi-tubi sampai kita merasa di titik terendah. Di titik terendah ini biasanya yang diserang itu adalah di mana letak keakuan dan kemelekatan kita. Ketika kita selama ini merasa mampu, lalu mulai bangkit spiritual itu, maka kamu akan dibuat nggak mampu. Ya, ada yang jatuh ekonominya, ada yang hancur rumah tangganya, ada yang dikasih penyakit, ada yang dikasih pengkhianatan. Ya, ibaratnya dia sudah setia, dikhianati pasangannya. Di situ hidupnya jadi hancur ya, jadi sedih, jadi terpuruk. Kita merasa ya dunia ini, hidup ini kayak nggak ada bahagianya lagi. Nah, di wilayah ini juga kita harus prasangka baik. Bagi teman-teman yang lagi mengalami hal itu, anggap saja ini lagi proses dibentuk. Nah, di situ spiritual kita mulai aktif. Bagaimana kita dalam menyikapi hidup, bagaimana kita dalam memilih suatu pilihan, bagaimana kita mengaktifkan ya ibaratnya lebih aktif kepekaan rasa kita ya dalam menentukan pilihan ya, dalam memilih, dalam mengambil suatu keputusan. Kita itu akan
lebih dengan kepekaan rasa kita. Jadi nggak seperti dulu ya, kalau dulu mainnya logika, pikiran. Nah kalau sekarang dengan kesadaran. Jadi ketika teman-teman saat ini lagi diuji, lagi di istilahnya lagi di titik terendah ya, disitulah kita melepaskan merasa bisa, daya dan upaya kita ya, agar apa? Hilang segala kesombongan, hilang segala ketergantungan, hilang segala keakuan, segala macam ya. Berhala-berhala di dalam diri itu ya dileburkan, dihancurkan semuanya, agar kita bisa memahami ketika engkau diuji, kamu dilemahkan, kamu dibuat tak berdaya, siapa sekarang yang berdaya? Siapa sekarang yang bisa? Siapa sekarang yang mampu? Yang selama ini kamu sombong-sombongkan kamu yang mampu. Ketika kamu dibuat rendah begini, apalagi yang kamu bisa? Nah, itu hati itu lagi interaksi itu. Hati kita lagi bertanya-tanya ya. Jadi lain orang lain caranya. Lain orang lain metodenya, lain orang lain ujiannya ya. Ada yang ya dulu mungkin kita bos besar, kita hebat, kita terhormat, nah sekarang dibuat hina ya kan. Dulu kita punya uang, dibuat sekarang miskin, banyak utang ya. Dulu kita kuat, kita gagah, dibuat sakit ya. Dulu kita merasa keluargaku surgaku, dibuat hancur keluargamu ya. Rumah tangga hancur, terjadi perselingkuhan, terjadi perceraian, segala macam. Itu proses ya, proses untuk membangkitkan spiritualmu. Nah jadi nanti setelah kita ditempa, dibanting, dididik dengan ujian-ujian dalam kehidupan ini, kita menjadi dewasa, kita menjadi lebih paham dalam menyikapi hidup, kita lebih menghilangkan ketergantungan dengan yang selain Tuhan ya, yang selain Allah. Hanya Engkau lah ya Allah, selama ini nggak adalah aku ya Allah ya, siapalah diriku ya Allah. Baru ku paham Engkau yang esa, Engkau yang maha kuasa, aku nggak ada lagi kuasa sekarang ya Allah. Nah di situ baru mengenal kita ya, mulai kita mengenal sampailah kita tahu kenal Tuhan sejati Tuhan ya. Selama ini kita yang merasa Tuhan ya. Nah jadi ketika teman-teman mulai ngaji dan ujian datang ya, memang itu pelajarannya. Jadi bukan ngaji makrifat itu dihafal-hafal. Mau berapa kitab kalian baca, kalian hafal-hafal ya, kalian nggak akan paham kalau belum mengalami. Nah jadi turunnya skenario, cerita, peristiwa ya, itu adalah pembentukan, itu adalah didikan, itu adalah pengajaran ya. Lalu endingnya apa nih Bang? Mungkin kita tanda tanya kan, apakah selamanya begini Bang, aku udah nggak kuat hidup Bang ya. Makanya rasanya mau mati itu ya, ketika kita di titik terendah, putus asa, rasanya nggak ada semangat hidup ya. Rasanya nggak ada satu orang pun makhluk yang menolong, yang peduli. Kok aku hancur sekali hidupku ini ya. Di situ ada titik putus asa. Ya, kamu belajar introspeksi, merenung, melihat ke belakang. Apa yang salah, kita evaluasi diri lagi, perbaiki diri ya. Nah, nanti di situ kebal kita. Ibaratnya kebal ini dalam menyikapi hidup itu ya nggak kagetan ya. Kalau dulu sedih terlalu sedih, senang terlalu senang. Nah, kalau spiritualnya sudah bangkit ya kita nggak kagetan ya. Kalau dikasih sedih ya ini hanya jalan ceritanya saja, udah takdirnya ya. Dikasih senang ya ini juga sudah takdirnya, jadi nggak kagetan. Itu adalah suatu proses yang harus kita hadapi ya. Macam-macam jalan ceritanya, tergantung di mana kemelekatan diri. Ada yang senangnya harta, dibuat nggak punya harta. Ada yang merasa gagah, dibuat sakit. Ada yang merasa kamu terhormat, dibuat hina, dibuat kamu nggak ada harga ya. Jatuh kamu, betul-betul nol kita. Nah disitulah
Ketika kita lepas semua, sebenarnya aku nggak mau lepas bang, masih aku pegang ini, masih keakuan ini masih ada bang, cuman makin diambil bang. Ya, itu yang benar, itu bukan main-main itu. Kamu masih menggenggam, tapi makin kamu genggam makin diambil. Apa yang melekat keakuan pada dirimu makin dirampas sama Tuhan ya, makin diambil, makin kamu nggak punya apa-apa. Jadi situ kamu mulai mengenal siapa dirimu ya. Bisa apa kamu sekarang ya. Kau udah usaha segala macam, tapi tetap juga kamu di titik terendah, nggak bisa juga kamu bangkit. Mau coba berdiri, makin dijatuhkan lagi. Betul-betul kita ke tahap 0, 0 ya. Nah di situ baru kita kenal, oh diriku begini, diriku begitu. Baru engkau kenal kepada Allah. Kenal diri, baru kenal Allah. Nah itulah prosesnya. Itulah yang dikatakan kaji ma'rifat. Jadi kalau ada orang mengaji ma'rifat hanya menghafal-hafal, nggak ada bantingan dalam hidup, nggak usah ngaji. Ya. Kalau ada orang belajar dibilang aku kaji diri bang, kaji ma'rifat bang, udah dibanting hidupmu, udah dilepas semua keakuanmu, gak ada bang, makin enak hidup gue bang, gak ada goncangan, berarti kamu belum mengaji. Itu baru menghafal-hafal teori ya. Nah disitulah dengan didikan-didikan pengenalan itu spiritual kita semakin terbentuk ya. Nah, gimana tuh bang, spiritual yang sudah aktif, yang sudah peka, yang sudah bangkit ya, kamu lebih mengerti arti hidup ya, lebih tenang, lebih enjoy ya, kita lebih istilahnya ya nggak terlalu kagetan ya dalam menjalani hidup ini, nggak ngoyo, nggak nafsuan, nggak ambisi ya, jalanin aja udah. Hidup kita lebih tenang ya, dalam menyikapi segala sesuatu lebih santai. Itu orang yang sudah aktif kesadaran jiwanya, kebangkitan spiritualnya sudah bangkit. Nah makanya ujian-ujian dalam hidup itulah proses pembentukan. Jadi kalau teman-teman mulai ngaji, bang, baru mulai ngaji aku bang, kok masalah datang terus, kok bertubi-tubi, kok makin hancur bang hidupku ya, kok aku makin jatuh ke titik terendah segala macam ya. Kamu sudah masuk kelas, udah bener itu. Tapi juga jangan sampai kita putus asa, nggak boleh, itu sementara itu ya. Jadi bangkit lagi kita ke kehidupan normal itu ya tergantung seberapa cepat kamu paham atau tidak gitu ya. Tergantung seberapa cepat kamu melepas kemelekatan atau tidak. Bisa cepat, bisa lambat ya. Tergantung kecerdasan spiritual kita menangkap itu. Nah makanya jangan lama-lama kita di wilayah terpuruk itu. Harus ada keyakinan ini nggak lama, ini hanya sementara ya. Saya yakin bagi teman-teman yang sudah lama mengikuti channel saya ya, mungkin mudah-mudahan sekarang hidupnya jadi lebih baik ya. Memang di awal-awal penuh goncangan, di awal-awal penuh bantingan, di awal-awal penuh kagetan ya, terkejut ya. Terkejut bang, baru belajar bang, langsung diuji bang, nggak sanggup aku, nggak berani lagi aku belajar bang. Banyak begitu, dia tinggalkan pelajaran ya. Karena apa? Dia merasa aku belum siap bang, terlalu kuat bantingannya. Ya kalau kamu mundur ya, kebangkitan spiritualmu ya nggak aktif, nggak bangkit-bangkit spiritualmu ya kan. Tapi bagi orang yang punya tekad, dia selalu prasangka baik, Allah punya rencana di sebalik ini semua ya. Pasti apapun yang kita alami, buruk yang kita alami, nggak enak yang kita alami, Tuhan punya rahasia ya. Allah punya rahasia dan rencana yang indah di sebalik itu. Cuman kita aja nggak tahu ya kan. Tapi bagi orang-orang yang tekadnya kuat, dia akan prasangka baik. Aku yakin ini nggak akan lama. Suatu saat aku akan bangkit lagi dan lebih happy, lebih bahagia dibanding sebelumnya. Ya. Karena untuk menyadarkan rohani kita, untuk menyadarkan jiwa kita, untuk mengaktifkan kesadaran kita ya butuh bantingan.
butuh melepas semua segala keakuan, kebisaan, kemampuan, ya, kemelekatan, rasa memiliki, itu semua harus dilepas. Nah, biasanya yang benar-benar murni itu adalah ya dia nggak kepingin, aku nggak mau bang begini, tapi ini udah jalan yang harus ketempuh. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi alam yang bicara, alam yang bekerja, ya. Nah, yang begitu biasanya lebih aktif dia dibanding hanya sekedar teori-teori. Jadi ya, guru sejati itu adalah kehidupan ini. Di situ kita bisa mengerti makna hidup, tujuan hidup, ya, dalam menjalani hidup. Mau dibawa kemana hidup ini, ya, kita jadi lebih paham. Jadi teman-teman yang sekarang lagi masuk kelas, ya, lagi mengalami, ya memang sekarang lagi zaman-zamannya banyak orang yang tercerahkan, tapi jangan dianggap enak. Tercerahkan itu juga butuh proses, butuh bantingan. Jadi kalau sekarang kalian lagi ya terseok-seok, ya, bang aku terseok-seok bang, jatuh bangun bang, aku rasanya nggak kuat bang, ya kamu harus yakin ini nggak akan lama, ya, ini nggak akan lama. Tanamkan terus di hatimu, ini nggak akan lama. Aku yakin suatu saat aku bangkit lagi, aku bahagia, lebih bahagia dari sebelumnya. Ini hanya proses, ini hanya jembatan yang harus dilalui, ya. Nah, nanti kamu akan paham. Jadi bagi yang sekarang ya lagi jatuh bangun, sabar saja, tetap optimis, ya, jangan pesimis. Jalani aja skenarionya, ya. Baca terus apa didikannya, apa pelajarannya, apa hikmahnya, baca terus. Nah, itu adalah proses kebangkitan spiritual. Jadi wilayah ini nggak bisa diajarkan oleh guru, ya. Seorang guru paling ya hanya kasih teori, kamu nanti begini, kamu begitu. Oh, kamu sudah kilometer berapa? Saya kilometer sekian guru. Oh, selanjutnya nanti akan ke sini lagi. Paling guru hanya nunjuk jalan aja. Tapi yang merasakan kita sendiri, ya. Kita sendiri yang merasakan. Dan ini nggak bisa diajarkan, ya. Hanya orang-orang yang tekadnya kuat, dia akan lulus, akan sampai. Nah, jadi sekarang untuk teman-teman ya tanya diri dulu. Jangan enak aja bilang kaji diri, kaji makrifat, ya. Kenali tuh egomu, kenali nafsumu, kenali ambisimu, kenali pikiranmu, kenali prasangkamu, ya, kenali semua. Nggak mungkin kita bisa kenal kalau kita nggak digoncang dulu, ya. Jadi kalau sekarang masih digoncang-goncang, ya anggap saja lagi masuk kelas, ya. Mudah-mudahan teman-teman jadi lebih tenang, ya. Kalau sekarang masih jatuh bangun, ya anggap saja ini nggak lama lagi, ya. Nanti ya kita lihat aja berapa tahun ke depan, ya. Mungkin kalian pernah dengar audio ini, pernah dengar ceramah ini, pernah dengar ucapan Bang Andi, ya, nanti kita lihat berapa tahun ke depan. Pasti kalian akan senyum-senyum. Oke, mudah-mudahan ini bisa menenangkan hati sahabatku yang masih berjalan, ya. Mudah-mudahan dikuatkan. Jangan tanggung-tanggung, ya. Dalam menempuh suatu perjalanan jangan tanggung-tanggung, jangan berpatah balik, ya. Pokoknya tekad saja. Mau hancur-hancur sekalian lah, aku akan mengenal sejatinya diri, ya. Pokoknya nikmati prosesnya, nanti akan indah pada waktunya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.